Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Kayana Putri Pamungkas dengan NIM 5521800145. Pada video sebelumnya, yaitu di part 1, saya sudah menjelaskan pengaplikasian Mayop dari awal, yaitu men-setting data perusahaan, sampai akhir, yaitu memeriksa kebenaran data perusahaan. Nah, di video part 2 ini yaitu memasukkan transaksi-transaksi yang terjadi pada PD Pelangi dengan menggunakan aplikasi Mayop. Langsung saja tutorialnya, let's get it. Langsung saja kita buka soalnya. Di sini ada transaksi, yaitu ada 15 transaksi di dalam PD Pelangi. Lalu kita buka aplikasi Mayopnya, klik open, lalu cari data yang sudah kita simpan kemarin. Kita oke, pilih yang ketiga, continue, oke lagi, lalu no. Nah, langsung saja untuk transaksi yang pertama, yaitu ada bukti pengeluaran kas. Caranya banking, lalu kita spend money, kita ubah menjadi cash in bank, lalu use account. Text include-nya tidak boleh di checklist, lalu check no-nya kita isi dengan BKK 12-1, date-nya yaitu 1 Desember 2020. Amount-nya kita tulis nominal yang ada di situ, yaitu 2.500.000. Lalu memo-nya ada pembayaran gaji karyawan bulan November 2020. Di account-nya kita pilih expense payable, lalu use account. Kalau sudah out of balance, lalu kita record banking, lalu spend money lagi, lalu kita pilih petty cash, use account. Check no-nya klik F12-1 dengan tanggal 2 Desember 2020. Tes inklusifnya tidak boleh di checklist dengan nominal 675.000. Lalu memonya diisi pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Account-nya kita isi dengan advertising expense. Lalu kalau udah out of balance, kita klik OK, lalu kita record. Masuk ke pembahasan transaksi yang ketiga, kita pilih sell, lalu receive payment. Itu kita klik cash in bank dengan customernya yaitu Tekno Komputer. Lalu ID-nya kita tulis dengan BKM 12-1 dengan tanggal 3 Desember 2020. Payment method-nya amount reserve-nya kita isi dengan Rp34.100.000. Payment method-nya kita pilih check, ya lalu use method. Amount update-nya diklik lalu di enter aja. Kalau udah out of balance-nya 0, tandanya sudah benar.
Lalu jurnal kita, untuk mengecek jurnal kita klik CTRL-R, lalu kita record. Pembahasan transaksi yang keempat, kita pilih banking, lalu spend money, ganti itunya dengan petty cash, lalu use account. Cek no-nya yaitu F12-2 dengan tanggal 4 Desember 2020. Lalu amount-nya 975.000 dengan memo rekening listrik dan telepon bulan November. Account-nya pilih dengan expand payable dengan nomor akun 1.200. Lalu kalau udah out of balance, itu tandanya sudah benar. Kita klik jurnalnya CTRL-R. Kalau sudah benar kita oke. Lalu record. Transaksi yang kelima, kita klik sell, lalu enter sell. Customer-nya kita isi dengan transkomputer karena di situ transkomputer. Lalu kita layout, klik layout, kita pilih item, oke. Invoice-nya kita isi dengan F12-1 dengan tanggal 6 Desember 2020. Terms-nya text include terms-nya kita pilih dengan in a given of days. Lalu kita oke. Ship-nya kita isi dengan keterangan di soal, yaitu ada 9 dengan item number-nya 1230P. Lalu yang transaksi kedua yaitu 7 dengan item number yaitu A60PC. Jika sudah, kita masukkan nominalnya. Yang pertama nominalnya 18 juta dan yang kedua nominalnya 14 juta. Kita CTRL-R untuk melihat jurnalnya. Lalu oke dan record. Masuk ke transaksi yang ke-6. Kita pilih sell lagi, lalu enter sell. Customer-nya kita isi dengan transkomputer dengan invoice NK12-1 dengan tanggal 7 Desember 2020. Text include-nya jangan di checklist. Lalu ship-nya kita isi. Isinya yaitu -2. Lalu item number-nya diisi dengan A1230P. Dengan price 18 juta sesuai dengan di soal. Lalu yang ship yang kedua kita klik -1, kita ketik -1 dengan item number A60PC. Dengan nominalnya yaitu 14 juta.
balance due-nya sudah benar, yaitu 55 juta. Lalu kita ganti, di situnya kita ganti menjadi sales return. Salah, bukan itu yang diganti. Kita ubah lagi menjadi cost of goods sold. Lalu baru yang keduanya sales return. Klik OK. Yang keduanya kita klik juga tanda panahnya, lalu pilih sales return lagi, lalu use account. Oke. Lalu kita record. Pilih register. Masuk ke return and credit, lalu apply to sell. ID-nya kita ubah menjadi NK12-1, tanggalnya 7 Desember 2020. Amount applied-nya kita enter aja. Yang kedua juga kita enter sehingga menghasilkan out of balance-nya 0. Lalu kita record. Close. Pembahasan transaksi yang ketujuh, yaitu kita pilih purchase, lalu klik pay bills. Di situ kita pilih cash in bank. Dengan supplier diisi dengan PT Makmur Jaya. Dengan nomor cek yaitu BKK 12-1 dengan tanggal 9 Desember 2020 dengan nominal Rp23.100.000. Kalau sudah amount applied-nya kita enter sehingga jurnalnya sudah benar, CTRLR untuk mengeceknya, sehingga menghasilkan out of balance-nya 0, lalu kita record. Masuk ke transaksi yang ke-8, kita klik purchase, lalu enter purchase. Suppliernya kita isi di situ dengan PT Lodan. Terms-nya dipilihnya yaitu in a given a days. Purchase-nya F05 dengan tanggal 10 Desember 2020. Bills-nya kita isi 11 sesuai dengan soal. Item number-nya yaitu 1230P dengan nominalnya 16 juta. Lalu yang kedua yaitu bill-nya 10 dengan item number A60PC dengan nominal 12.500.000. Sehingga balance due-nya sudah seperti di soal sama. Lalu kita CTRLR untuk jurnalnya dan record. Pilih yes. Salah. Pilih yes lagi, salah. Pilih no. Nah, sudah. Masuk ke transaksi nomor 9, kita pilih sale lalu receive payment. Customer-nya pilih trans komputer. Nomor ID-nya yaitu BKM 12-1-2 dengan tanggal 12 Desember 2020. Amount receive-nya yaitu 231 juta rupiah. Payment method-nya pilih check, lalu use method. Lalu amount applied-nya enter aja sehingga menghasilkan out of balance-nya 0. Kita pilih
kita klik jurnalnya CTRLR, lalu kita oke dan record. Masuk ke pembahasan transaksi nomor 10. Pilih sel, lalu enter sel. Customernya kita pilih new. Lalu masukkan namanya, yaitu di situ kepada yang terhormat penjualan tunai. Dengan card ID-nya C005. Lalu kita oke. Kalau sudah, pilih customer tadi penjualan tunai, lalu invoice-nya KN01 dengan tanggal 13 Desember 2020. Ship-nya klik 7, item number-nya 1230P dengan nominal 18 juta rupiah. Lalu ship yang ship yang kedua yaitu ada 8 dengan item number A60PC. Price-nya yaitu 14.500.000 rupiah. Balance due-nya sudah sama seperti di soal. Lalu kita record, kita register, lalu pilih order, receive payment. Nah, di bagian customer kita klik penjualan tunai, lalu masukkan nominalnya. Di situ nominalnya 266.200 dengan payment methodnya pilih cash, lalu use method. Amount applied-nya kita enter aja sehingga out of balance-nya sudah 0. CTRLR untuk melihat jurnalnya. Kalau sudah oke, lalu record. Masuk ke pembahasan transaksi no 11, kita pilih sel, lalu enter sel. Dengan customernya yaitu Tekno Komputer. Terms-nya, layoutnya kita ganti dulu menjadi item, oke. Lalu terms-nya kita pilih on a day of the month. Kita pilih in a given of day dengan diskon day-nya 10, balance due day-nya 30, dan diskonnya itu sebesar 2%. Lalu kita oke. Invoice-nya sesuai di soal yaitu F12-2 dengan tanggal 18 Desember 2020. Ship-nya diisi sesuai soal yaitu ada 6 yang pertama dengan item number-nya 1230P. Lalu price-nya di situ ada 18.500.000. Yang kedua ship-nya yaitu ada 4 dengan item number A60PC. Dengan nominalnya ada 15 juta rupiah. Lalu balance due-nya sudah seperti di soal, tandanya benar. Klik CTRLR untuk mengeceknya. Kita oke, lalu record. Pembahasan nomor 12 transaksinya yaitu suppliernya PT Lodan dengan nomor cek yaitu BKK 12-3 dengan tanggal 19 Desember 2020 dengan nominal 286 juta rupiah. Nah, amount applied-nya kita enter sehingga menghasilkan out of balance-nya 0. Kita CTRLR melihat jurnalnya. Kalau sudah oke,
lalu pilih record. Transaksi nomor 13, pilih banking, lalu spend money. Jangan lupa diubah menjadi petty cash. Lalu nomor ceknya yaitu F12-3 dengan tanggal 20 Desember 2020. Amount-nya Rp800.000 dengan memo yaitu prive. Account-nya pilih Andrian Drawing. Lalu use account. Di situ out of balance-nya sudah 0. CTRLR melihat jurnalnya, lalu kita oke, dan kita record. Masuk ke transaksi nomor 14. Kita pilih petty cash. Cek no-nya BKK 12-4 dengan tanggal 24 Desember 2020. Amount-nya Rp19 juta dengan memo yaitu pembayaran angsuran Bank Permata Loan. Account-nya pilih Bank Permata Loan. Kalau sudah out of balance-nya 0, tandanya betul, lalu pilih lagi yang keduanya, pilih interest expense. Out of balance-nya sudah betul. CTRLR melihat jurnalnya, lalu klik OK dan record. Transaksi yang terakhir yaitu transaksi 15, pilih purchase, lalu enter purchase. Suppliernya isi dengan CV Setiabudi. Dengan terms-nya pilih in a given of days, balance due day-nya 30. Lalu purchase-nya isi dengan F06 dengan tanggal 26 Desember 2020. Bill-nya isi dengan keterangan soal yaitu ada yang pertama ada 12. Item number-nya 1230P dengan nominal Rp16.400.000. Lalu bill kedua ada 11 dengan item number A60PC dengan price Rp12.400.000. Lalu balance due-nya sudah sama seperti di soal. Kita CTRLR melihat jurnalnya, lalu OK, record, pilih no. Kenapa saya pilih yes? Pilih no. Oke, sudah. Jika 15 transaksi sudah dimasukkan, untuk mengeceknya kita pilih report, lalu account, pilih trial balance, lalu customize. Nah, disitunya pilih Desember,
lalu display, dan di situ sudah ada 15 transaksi yang sudah kita masukkan tadi. Kita cek kalau di situ sudah balance, akhirnya itu tandanya udah benar, transaksi sudah benar. Lalu close lagi. Teman-teman, itu tadi pembahasan untuk memasukkan transaksi-transaksi pada PD Pelangi dengan pengaplikasian Mayop. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di part yang ketiga.